Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai sistem gerak manusia. Adapun indikator pencapaian kompetensi pada video pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Baik, langsung saja kita simak materinya. Sistem gerak manusia. Dalam melakukan gerak, manusia dilengkapi dengan alat bantu gerak. Misalnya, kaki untuk berlari dan berjalan, memegang, dan lain-lain. Dengan kata lain, gerak merupakan suatu tanggapan terhadap rangsangan dari lingkungan. Di dalam melakukan aktivitas sehari-hari, pastinya kita melakukan banyak gerakan. Kemampuan yang dimiliki oleh manusia untuk bergerak tentunya dikarenakan adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Di dalam biologi, kerja sama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak meliputi tulang atau rangka, otot, serta sendi-sendi. Sistem gerak manusia. Yang pertama adalah tulang atau rangka. Tulang atau rangka merupakan alat gerak pasif. Disebut demikian karena tulang tidak dapat melakukan gerakan apapun tanpa adanya gerakan dari otot, sehingga gerakan tulang hanyalah mengikuti gerakan dari otot dan sebagai tempat melekatnya otot. Tulang memiliki fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya bisa bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Fungsi tulang atau rangka yaitu sebagai penegak tubuh, sebagai pembentuk tubuh, sebagai tempat melekatnya otot, sebagai tempat terjadinya proses pembentukan sel darah merah, dan alat gerak pasif. Berikut adalah rangka dari manusia. Yang pertama terdiri dari tengkorak. Tengkorak terdiri dari tulang dahi, tulang mata, tulang hidung, tulang rahang atas, dan tulang rahang bawah. Yang selanjutnya adalah tulang bagian badan atau rangka bagian badan yang terdiri dari tulang selangka, tulang belikat, tulang dada, tulang rusuk, tulang belakang, tulang panggul, dan tulang ekor. Yang selanjutnya adalah rangka untuk bergerak. Yang pertama adalah tulang pada lengan manusia. Pada lengan manusia terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, dan tulang telapak tangan. Sedangkan pada kaki manusia terdapat tulang paha, tulang kering, tulang betis, tulang tempurung lutut, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Yang selanjutnya adalah otot. Otot merupakan jaringan yang terdapat dalam tubuh manusia yang fungsinya adalah sebagai alat gerak aktif untuk membantu tulang agar bisa bergerak. Tanpa adanya otot, tubuh manusia tidak akan bisa bergerak, karena ototlah yang bisa membuat tulang bergerak. Jenis-jenis otot. Otot sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Pembagian tersebut didasarkan pada cara kerja dan struktur daripada otot-otot tersebut. Yang pertama adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan.
Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri otot lurik yaitu bentuk silindris dengan garis gelap dan terang, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel. Melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Yang selanjutnya adalah otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem syaraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos yaitu bentuk dari otot polos adalah gelendong, memiliki satu inti sel yang berada di tengah, dipengaruhi oleh saraf otonom, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Terletak pada organ dalam, berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Pergerakannya dari otot polos lambat. Yang selanjutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus, tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos, karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung. Misalnya, memiliki sisi gelap, terang, dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Berikut adalah perbedaan otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Yang selanjutnya adalah kelainan pada tulang. Gangguan tulang karena kebiasaan posisi tubuh yang salah. Kebiasaan yang tidak baik akan mempengaruhi pertumbuhan tubuh. Sikap tubuh yang salah ketika duduk, berdiri, tidur, atau ketika membawa beban yang terlalu berat dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang atau punggung sebagai berikut. Yang pertama adalah skoliosis. Skoliosis yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang kedua adalah lordosis. Lordosis yaitu kondisi di mana tulang belakang bagian punggung membengkok ke belakang. Yang selanjutnya adalah kifosis. Kifosis yaitu tulang belakang bagian dorsal perut membengkok ke depan. Gangguan tulang karena penyakit. Yang pertama adalah polio. Penderita polio akan mengalami kelumpuhan sehingga lama-kelamaan tulangnya akan mengecil. Layuh semu. Layuh semu terjadi akibat terinfeksi penyakit sifilis pada anak semasa dalam kandungan, akibat tertular oleh ibunya yang mengidap penyakit sifilis. Rakitis. Rakitis merupakan suatu penyakit yang mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan tulang. Kaku sendi. Kaku sendi merupakan cacat pada persendian di mana sendi tidak dapat digerakkan. Kanker tulang. Virus juga dapat merusakkan pertumbuhan sel-sel tulang yang tidak terkendali. TBC tulang. TBC tulang adalah penyakit pada tulang akibat infeksi oleh tuberkulosis sehingga membuat tulang menjadi rusak. Osteoporosis. Osteoporosis atau tulang kropos merupakan penyakit yang menyebabkan tulang mudah retak atau patah. Yang selanjutnya adalah gangguan kelainan tulang karena kecelakaan. Yang pertama adalah fraktura. Jika terjadi patah tulang karena kecelakaan. Yang selanjutnya adalah fisura. Jika tulang mengalami retak. Berikut adalah beberapa kelainan yang umum pada otot.
Yang pertama adalah penyakit Parkinson. Penyakit ini disebabkan karena sel saraf otot tidak menghasilkan cukup dopamin. Parkinson juga merupakan penyakit genetik dan dipengaruhi oleh usia yang sudah tua. Gangguan ini membuat pengidapnya sulit mengendalikan pergerakan otot-otot tubuh, sehingga mengalami tremor pada tangan, lengan, kaki, wajah, dan anggota gerak lain. Yang selanjutnya adalah keseleo. Keseleo atau terkilir adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Biasanya, keseleo terjadi saat berjalan atau berolahraga, pada medan yang tidak rata, jatuh pada posisi yang salah, dan teknik latihan yang salah saat berolahraga. Yang selanjutnya adalah kram otot. Seperti keseleo, kram otot termasuk keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya, kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dehidrasi, kurangnya asupan mineral dalam tubuh, dan gangguan saraf. Yang selanjutnya adalah miostis. Miostis adalah peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Gejalanya berupa otot melemah, muncul ruam kulit, mudah lelah saat berdiri atau berjalan, sering terjatuh, sulit bernapas, dan sulit menelan, atau disfagia. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.